Halo semua, kembali lagi sama saya di channel Perfect Dejan. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perjalananku menjalankan bisnis dari SD sampai saat ini. Oke, let's go. Jadi ini tuh berawal dari kelas 6 atau kelas 5, kalau nggak salah kelas 6 deh. Kelas 6 tuh saya sudah mulai mengenal bisnis. Di awal itu saya menjual yang kalau orang Bali sebut tuh namanya ceroring. Ini di sini persis di belakang saya ada pohon ceroring, dan waktu itu sedang berbunga dan berbuah. Dan sejak itu saya udah berpikir kalau ini dijual kayaknya bisa dapat uang deh. Dan hari itu juga saya mulai memanen yang namanya ceroring itu dan mulai membungkusnya dengan plastik unyil. Kalau orang Bali sebutnya plastik unyil, dan ada kisaran dapat berapa bungkus per bungkus diisi kayaknya 7 atau 8, dapat 10 bungkus kalau nggak salah, atau 15 kalau nggak salah. Dan keesokan harinya saya menjualnya di SD, dan waktu itu laku, kayaknya sisa lagi 2 kalau nggak salah, dan waktu itu saya yang makan langsung. Sejak SD itu saya merasa kalau jiwa saya tuh emang kayak di bisnis gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu, SMP saya nggak pernah lanjutin bisnis, dan pada akhirnya kelas 3 SMA, kelas 2 SMK, kembali saya berjualan. Waktu itu ada counter menjual jam tangan, namanya jam tangan light watch yang kayak gini, seperti yang saya pakai ini, menjual jam tangan light watch. Dan waktu itu saya melihat pasar di Instagram, kenapa harganya mahal daripada yang dijual di counter, dan saya berpikir kalau ke ini jual kayaknya dapat uang deh. Dan waktu itu saya ke counter di utara, di sebelah utara desa saya, dan saya mulai menanyakan apa boleh saya ikut menjual jam tangan yang ada di sini. Saya menanyakan, dan akhirnya sang pemilik toko pun memberikan. Dan waktu itu nggak lama sih, waktu itu saya jualan sama pacar saya, karena waktu itu SMK kelas 2 udah punya pacar. Dan ya berjalan waktu kayaknya laku kisaran 5 kalau nggak salah, karena stoknya sedikit kan, PO kan waktu itu, pre-order ya, karena lama. Dan akhirnya customer tuh udah berapa lari. Tapi dari sana tuh emang mulai kelihatan matang kalau diri saya tuh jiwanya emang di bisnis. Waktu itu saya masih sistem COD, saya jualan di Instagram dan minta tolong ke teman-teman yang memiliki follower yang banyak, dan bisa dibilang lumayan. Per jam tangan tuh dapat untung 20.000, ya lumayan lah untuk sekelasan anak SMK. Dan akhirnya selesai. Itu waktu SMK itu yang terakhir saya bikin bisnis. Dan mulai lagi pas tamat kuliah saya jualan pakaian adat Bali. Saya join dengan teman saya jadi reseller juga seperti sebelumnya, seperti jam tangan itu lumayan udah rame dan dapat nama. Follower di Instagram tuh udah sekisaran 1125 kalau nggak salah, dan penjualan juga dulu lumayan. Waktu itu dapat channel yang namanya bikin setelan ya, setelan dan musuh perido. Dan namun hal buruk terjadi di akhir tahun lalu ini. Waktu itu ada cekcok antara kami di bisnis, masalah internal bukan eksternal ya, bukan dari luar tapi di internal, karena ada kesalahpahaman dan sayanya yang tidak bisa menerima itu. Dan akhirnya saya keluar, dan akhirnya ya hancur itu bisnis, padahal udah lumayan. Ada beberapa customer ngechat saya, mereka bilang kenapa nih kok selesai jualan kayak gitu. Ada beberapa 5 orang, bukan 10, 5 orang kalau nggak salah ngechat. Ada langganan tuh kayak marah karena saya selesai. Ya tapi mau gimana, sayanya sendiri sudah menjalaninya nggak nyaman, ya kenapa harus dilanjutin. Kadang beberapa orang tuh itu yang keliru, mereka udah merasa gak nyaman dalam sebuah bisnis ataupun sebuah hubungan, tapi mereka tuh masih ngelanjutin. Itu akan menyebabkan sakit sendiri. Udah tahu nggak bagus tapi tetap dilanjutin, kan stupid mistake kalau dibilang lah, kesalahan yang bodoh kan. Dan sekarang saya menjalankan yang namanya bisnis thrifting. Dan awal Januari ini saya ngambil barang tuh
pas saya jualan pakaian adat Bali itu, saya emang udah nyiapin ini bisnis. Karena kenapa, saya udah mikir kayaknya pakaian adat Bali ini, jualan pakaian adat Bali ini bakal kandas gitu, karena udah ada cekcok yang lumayan besar di saya dan partner saya. Dan akhirnya saya mulai menyiapkan Instagramnya, dan akhirnya di Januari ini saya udah 1000 follower. Walaupun saya nggak post foto, tapi bisa 1000 follower kan, lumayan kan. Dan saya beli berapa, kayaknya tiga katalog jeans kalau nggak salah, dan itu udah laku 2, dan ini aja belum laku blue jeans yang saya pakai ini. Dan udah, saya ngeliat pasar lagi di Facebook dan Instagram, saya ngeliat ada tote bag yang rame dibeli, harga murah, dan saya mencoba menghubungi si penjual tersebut, apakah bisa saya ikut dari reseller. Saya ngambilnya tuh 6 piece, dikasih kan harus 6 piece, ambil 4 sling bag dan 2 tote bag, dan akhirnya 4 sling bag itu udah laku, dan tinggal sisa 2 tote bag aja. Kalau dipikir-pikir, bisnis sling bag ini lumayan, ataupun tote bag itu pasarnya itu ada. Kemungkinan next saya bakalan keluarin produk sendiri untuk tote bag dan katalog ataupun desain sendiri. Dan deket ini bakal ada, saya beli paket usaha namanya Panel kan, besok atau 2 hari kayaknya udah datang. Itulah singkat perjalanan. Kalau saya ngambil dari sana, emang kayaknya jiwanya tuh di bisnis. Entah kenapa saya ngejalanin bisnis tuh saya tuh seneng, apalagi ada customer yang ngechat ataupun beli tuh senengnya luar biasa gitu. Ya mungkin ya untuk ke depan bakal selalu bikin bisnisnya mungkin. Dari pelajaran tersebut ada beberapa hal yang bisa diambil. Yang pertama tuh, kalau pengen bisnis harus tahu pasarnya dulu, ada nggak pasar yang beli. Jangan pikirin produk, pasar dulu, pikirin orang-orang yang mau beli itu, lihat dulu pasarnya kayak gimana, apa yang mereka inginkan, baru tentukan produknya kayak gimana. Dan masalah partner bisnis ya, yang kandas ini kayaknya emang entah saya yang salah ataupun partner yang terlalu egois, ingin menang sendiri, saya juga nggak tahu. Tapi saya merasa tuh kalau udah nggak nyaman jalan bisnis ya, berpartner sama teman jangan dilanjutin, nanti bikin sakit sendiri. And then ya, I hope busnya entrepreneurship thrifting make me crazy rich, ya lancar, bisa menghidupi untuk kedepannya. Ya aku pengen cerita itu aja sih untuk video di awal Januari 2022 ini. Dan ya sekian segitu aja, semoga ada hal yang bisa dipetik dari perjalanan saya. So thank you for watching this video, and see you the next video. Good people. Yeah.